Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bob Jangkung di Lembar Misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Sedulur Getih. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter Nyata 74042956. Sebelum ceritanya lanjut, alangkah baiknya bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga hitamkan loncengnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya Lembar Misteri nggak akan berkembang, Bo. Nah, ini nggak kalah penting, Bo. Jangan lupa support juga akun Twitter Nyata 74042956 dengan cara follow akun Twitternya yang saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kuy, kita simak ceritanya. Dan di pagi-pagi buta, aku terbangun dengan cerita yang lebih memilukan. Teriakan dua orang pria yang sedang berbalas caci dan tinju kembali membuat gaduh warga kampung ini. Badanku masih terasa lemas, namun aku harus mendapati Mas Wanto dan Mas Darman sedang berkelahi di depan rumah. Ada rasa senang melihat Mas Darman hadir di sana. Terlebih dia adalah ayah dari anak yang ada di perut ini. Namun aku juga takut, karena manusia yang kusakiti hatinya juga ada di sana, dan seperti hendak ingin membuat perhitungan pada Darman. Nyaris pertikaian itu menjurus ke arah anarkis. Walau sempat dilerai dan warga kampung ini menyuruh Darman kembali pulang, namun Darman malah kembali membawa rekan-rekannya mengepung rumah itu. Mas Darman tidak dapat menerima perlakuan Mas Wanto padanya. Wajar saja, karena dia belum mengetahui apa yang terjadi padaku. Dan pertemuan mereka secara langsung pagi itu langsung diartikan Wanto sebagai ajang balas dendam. Amarahnya tidak dapat terbendung kala Darman memperkenalkan diri sebagai mantan suamiku. Perkataan Darman padanya sudah cukup membuat Wanto naik pitam dan berasumsi bahwa dialah sosok yang sudah merusak keharmonisan rumah tangga kami. Sekalipun pernyataan itu belum pernah terucap pada aku, firasatnya terlalu kuat untuk dapat mengetahui awal keretakan ini. Singkat cerita, baik Mas Darman dan Mas Wanto digelandang warga menuju ke balai desa. Di sana mereka dipertemukan dengan pengawalan ketat warga yang dipimpin langsung oleh kepala desa dan polisi setempat. Saling tuding dilontarkan kedua belah pihak yang membuat keadaan semakin semrawut. Hal itu suka tidak suka membuat warga terpaksa menghadirkan aku ke sana juga sebagai peredam amarah Wanto dan supaya dapat membujuk Darman agar mengikhlaskan perbuatan Wanto pagi tadi padanya. Aku sangat khawatir aib ini akan terbongkar di depan seluruh warga. Namun aku tidak bisa menolak karena semua sudah mengarah padaku. Untungnya saat itu Mas Wanto sama sekali tidak menyinggung soal anak di perutku. Sementara Mas Darman sedikit kecewa. Dia terkejut melihat kehamilan ini. Tak salah baginya kecewa
karena aku tahu dia masih mencintaiku, dan dia pastinya masih berpikir anak ini merupakan hasil pernikahanku dengan Mas Wanto. Akhir perdebatan itu akhirnya dapat diselesaikan dengan legowonya Darman. Sementara Wanto diharuskan memberikan sejumlah uang damai untuk Darman berobat kala itu. Hatiku sedikit tenang. Kekhawatiran akan aib masih dapat tertutup dengan rapat. Hanya saja selesai dari sini, apa yang akan terjadi padaku? Apakah Wanto akan kembali menyiksaku di rumah? Apa yang harus kulakukan? Tidak mungkin jua aku pergi bersama Darman. Apa yang akan warga katakan nanti? Sudah pasti aku akan menjadi bual-bualan omongan sadis dari mereka bila itu sampai terjadi. Singkat cerita, aku kembali ke rumah dengan Mas Wanto. Aku mempersiapkan diri bila mana dia akan kembali menganiayaku. Selain itu, aku juga ingin mendengar langsung dari mulutnya, apakah kematian kedua orang yang kusayangi merupakan perbuatan dirinya. Aku mau semua ini tuntas di hari ini. Bila benar ini merupakan ulah dari dirinya, aku bertekad akan membunuhnya dan juga bunuh diri. Hanya itu jalan keluar yang ada di pikiranku. Baru selangkah kaki kami masuk ke dalam rumah. Belum sempat hal lain untuk dilakukan, Mas Wanto sudah menyecar pertanyaan yang sedari tadi mengganjal di batinnya. Dia bapak anak yang dikandunganmu, Rin? Tanyanya. Iya, Kataku tegas menjawab pertanyaannya. apa kamu yang ada di balik kematian adik dan bapak? Tanyaku balik padanya. Mas Wanto terdiam. Dia memandangku dengan sedikit gugup. Benar kamu yang melakukannya, Mas. Tega. Kenapa kamu tega? Teriakku kembali mengulang pertanyaan. Hanya senyum tipis yang dilakukannya sebagai jawab atas pertanyaan itu, seolah mengatakan ia secara terselubung padaku. Aku pulang malam ini. Kamu bisa menikmati hidupmu. Akan kuurus surat cerai kita setiba di Jakarta, ucapnya padaku. Dilemparkannya sejumlah uang ke arahku. Kita berakhir di sini. Ambil uang itu buat berobatmu. Nanti akan kuberikan lagi sebagai tanda maaf dariku. Satu pesanku padamu, jangan pernah kembali ke pria yang sudah berpisah darimu. Jadi wanita yang punya sedikit harga diri. Nikmati apa yang kini engkau hadapi, karena ini masih jauh lebih baik dari apa yang telah engkau perbuat. Aku pulang, jaga dirimu. Mungkin nanti engkau yang akan mati selanjutnya, katanya padaku sembari pergi meninggalkan rumah ini. Perkataan itu seperti peringatan keras padaku, karena sesaat setelah malam semakin menghitam, apa yang dikatakannya akan segera terjadi. Badanku seperti terbakar, sungguh panas terasa hingga membuat kulit tangan dan kakiku melepuh bak disiram minyak panas. Aku merintih, menahan luka di sekujur tubuh. Belum lagi ada sesuatu yang seperti menjalar di tubuh. Bukan gerakan bayi yang ada di perut. Aku merasa ada binatang yang seperti menggerogoti tubuh ini dari dalam. Tubuh ini kian menjadi jadi. Rasa panas yang sangat menyengat harus ditambah gatal yang membuatku semakin meronta. Kugaruki tangan, punggung, bahkan perut. Luka semakin menganga di sekujur tubuh. Kasur ini dengan cepat terbanjiri tetesan darah yang mengalir dari tubuh. Keadaanku semakin lemah, namun tangan ini tak dapat berhenti untuk terus menggaruk sekujur badan. Sudah tiba waktu berpulang. Aku memohon ampun kepada Sang Pencipta. Bila memang hari ini aku harus mati, aku sudah ikhlas menjalani. Mata mulai berkunang, melihat samar sekitar.
Dalam keadaan sakaratul yang kujalani, sekelebat sosok masuk. Iya, kenapa dia kembali? Tanyaku. Wanto menatapku di depan pintu kamar. Dia seperti berkata, namun aku sudah tidak dapat mendengar caci yang mungkin terucap. Apa dia ingin melihat kematian ini? Kataku dalam batin. Udah aman, Pak. Ucap Lena kepada Mas Darman. Aku tidak dapat memahami alur cerita detail. Kenapa dan siapa yang membawaku ke rumah sakit? Mata ini terbuka dengan Lena dan Mas Darman yang sudah berdiri tepat di samping diri ini berbaring. Tampak wajah Lena bersedih melihat keadaanku yang semrawut, penuh dengan luka borok menganga. Kulihat dia menangis. Udah apa? Jangan tinggalin Ena lagi. Pintanya padaku yang langsung membuat aku terharu dan turut menangis sembari mengelus wajahnya. Mas Darman coba menenangkan kami berdua. Terlebih di ruangan itu, bukan saja aku yang terbaring pesakitan di sana. Ada pasien lain yang juga membutuhkan ketenangan untuk kesehatan mereka. Dibawanya Lena keluar guna menitipkan kepada Mbah Uti yang juga hadir menjenguk aku pada saat itu. Tak lama berselang, Mas Darman kembali masuk menemani. Ditatapnya seluruh luka yang ada di tubuh ini. Raut wajahnya mengibah, seperti mengasihani keadaan diriku. Ada yang mau Mas omongin, Rin? Katanya pelan sembari menarik kursi mendekatkan diri. Aku tidak langsung menggubris ucapannya dan belum ada niatan memberitahu anak yang sedang kukandung merupakan darah dagingnya. Aku masih trauma dengan apa yang terjadi. Terlebih rasa gatal dan panas di kulit ini tidak sedikit pun berkurang. Tubuh ini terasa sangat sakit, sekalipun hanya untuk sekedar sedikit berbicara. Maaf bila menyakitkanmu. Aku tahu kondisimu sedang tidak baik, tapi harus kukatakan sebelum semua terlambat. Ucapnya kembali padaku. Mas merasa ada yang tidak beres dengan apa yang sedang menaungi keluargamu. Berpulangnya bapak dan adik sungguh sangat tidak wajar. Serunya pelan seperti berbisik padaku. Aku langsung menolehkan pandangan melirik ke arah Mas Darman. Maksudnya bagaimana, Mas? Kataku dengan suara sedikit serak. Bapak dan adikmu mati dengan luka yang sama dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Sekujur tubuh mereka seperti hangus terbakar, penuh dengan borok yang menganga. Aku khawatir kamu yang jadi korban selanjutnya, dan tak menutup kemungkinan Lena pun bisa terkena. Ucapnya mulai serius. Mendengar perkataan Mas Darman sudah pasti membuatku panik ketakutan. Aku sudah tidak peduli bila detik ini aku yang harus mati, tapi tidak dengan anakku. Aku khawatir apa yang dikatakan Mas Darman akan menjadi kenyataan. Dan saat itu mulai kujabarkan rentetan tragedi, dimulai dari kehadiran mantan istri Mas Wanto untuk memberikan peringatan padaku, hingga penganiayaan yang dilakukannya. Seketika kulihat muka Mas Darman bermerah. Tanpa dia sadari, mulutnya spontan memaki dan menyumpah Wanto. Kenapa kamu gak bilang kemarin waktu aku ke rumah, Dek? Pasti kumatiin dia, kata Mas Darman padaku. Sudahlah, Mas. Semua salahku. Jawabku padanya. Kalau saja kita tidak melakukannya waktu itu, mungkin aku tidak akan seperti ini. Seruku yang seketika membuat Mas Darman sedikit bingung. Maksudmu, Dek? Tanyanya heran. Pelan ku bertutur padanya.
Kuraih tangan Mas Darman sembari meletakkan tepat di atas perutku. Aku berharap ini anak Mas Wanto, tapi dia mandul, Mas. Itu yang membuat dia bercerai dengan istrinya. Mas Darman semakin keheranan. Dia menatapku dengan sangat serius. Keringat tampak di wajah, seolah tidak siap mendengar apa yang akan segera kukatakan padanya. "Apa yang hendak kamu sampaikan, Dek?" bisiknya pelan. Ini anakmu. Tidak ada pria lain selain Wanto dan kamu yang melakukan hal itu bersamaku. Dengan taunya aku Mas Wanto ternyata mandul, sudah dapat kupastikan kamulah bapak dari anak yang ada di rahimku saat ini. Ucapku padanya. Mas Darman menarik tangannya menjauh dari perutku. "Jangan bohong kamu, Dek," ucapnya dengan sedikit membentak. Wajahnya terlihat kesal dengan apa yang kukatakan. Perkataan Mas Darman jua langsung menghebohkan seisi ruangan itu. Pasien lain tampak menoleh ke kami. Aku menjadi kesal dengan diriku sendiri. Aku terlalu bodoh bermain api dan kini harus menelan malu. Bagaimana nasib anakku kelak, pikirku. Bahkan Mas Darman yang kuyakini sebagai orang yang harus bertanggung jawab malah enggan mengakui dan turut menganggap diri ini berbohong. "Kamu jangan berbohong. Ini pasti ulah kamu kan, Yan?" bentak Wanto pada Yanti. Yanti tampak bingung. Sore itu Wanto datang dengan luapan emosi. Belum lagi didapatinya wajah dan tangan Wanto tampak kotor dengan luka borok. Apalagi, Mas? Aku sudah gak mau berhubungan dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya sama kamu. Paham kamu? Balasnya. "Sudahlah, ini perbuatan kamu kan? Belum cukup teror yang kamu lakukan ke aku. Ayah dan adik Rina sudah mati. Apa kamu masih mau tunggu Rina dan aku mati juga?" bentak Wanto kembali. Lama perdebatan itu terjadi hingga akhirnya satu gelengan kepala dan perkataan maaf terucap dari mulut Yanti. Yanti tidak mau melanjutkan debat kusir yang hanya menjadi tontonan orang lain. Karena desakan Wanto, Yanti akhirnya menuruti perintah Wanto untuk menemui dukun yang pernah dimintainya untuk mengirimkan teluh. Tabir misteri semakin terkuak kala mereka akhirnya tiba dan menemui seseorang yang dipanggil Yanti dengan sebutan Mbah Wi. Wanita tua yang mungkin sudah berumur di atas 70 tahunan. Wanto geram melihat wanita tua dan Yanti malam itu. Hanya saja ada keinginan dalam hatinya untuk membebaskan Rina dan juga dirinya. Karena semenjak kepulangannya dari rumah Rina, kulitnya terasa panas dan gatal. Malah seminggu dari kejadian itu, banyak luka borok di tubuhnya. Ini siapa, Cuk? Baunya sungguh busuk. Ntar lagi juga mati, katanya tanpa berbasa-basi. Lama obrolan itu berlangsung. Jantung Wanto tak berhenti berdentum kencang. Setiap perkataan Mbah Wi membuat dia semakin bergidik. Sudah tidak ada yang dapat dilakukan selain hanya menunggu kematian, ucapnya pada Wanto malam itu. Harusnya kamu koreksi diri sampai sesuatu yang busuk bersemayam di tubuhmu. Aku tidak bisa narik telur itu. Jaga keluargamu. Semua yang ada hubungan darah dari garis keturunan akan mati tragis menunggu antrian. Itulah lo sedulur getih, ujarnya kembali kepada Wanto. Wanto tak dapat berbuat apa-apa. Tak bisa juga dia membalaskan dendam kepada Yanti, karena saat itu keadaan rumah ramai dan Yanti pun enggan pulang bersama dia.
Dan pagi hari setibanya di rumah, keadaan dirinya semakin kacau. Belum selesai urusan borok yang ada di tubuh, dirinya harus dipusingkan dengan SMS yang menginformasikan ibunda tercinta dalam kondisi sekarat di rumah sakit. Saat itu, Wanto bergegas menuju ke rumah sakit. Rencana awal untuk kembali menjemput Rina terlupa. Dirinya hanya fokus pada malaikat yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Dan tak sampai habis pikir dirinya kala melihat ibunda tercinta sakit karena sebab yang sama. Tubuh wanita tua itu juga dipenuhi dengan luka borok yang menjijikkan. Wanto terduduk melihat apa yang tersaji di depan mata. Teluh ini ingin menghabisi seluruh keluarga Rina dan aku. Hanya itu yang aku pahami. Namun siapa orang yang tega melakukan ini semua pada kami? Hari itu Wanto hanya menghabiskan waktu menjaga ibunda tercinta. Padahal dirinya pun dalam keadaan sakit dan harus menahan rasa panas dan gatal di tubuh. Namun satu keajaiban kembali menaungi. Tatkala sore itu, dia bertemu dengan sosok pria paruh baya yang sedang menemani anaknya di rumah sakit yang sama. Sosok yang dulu juga menolong dirinya, Ustadz Malik, ada di waktu yang tepat. Beliau ada di sana bukan karena diundang, tapi sedang menjaga anaknya yang dirawat. Dan singkat cerita, nyawa dari Wanto serta ibundanya dapat terselamatkan berkat bantuan Ustadz Malik, atau lebih tepatnya atas ridho Allah melalui perantara Ustadz Malik. Dan apa yang dituturkan oleh Ustadz Malik membuat Wanto harus bergerak cepat. Saat itu bisa saja Wanto membiarkan Rina membusuk menunggu kematian. Namun masih ada sedikit rasa kemanusiaan padanya. Apalagi mengingat Rina bukanlah seorang yang jua harus menanggung akibat dari semua ini. Sebuah skenario besar akhirnya terungkap. Ustadz Malik bisa memprediksi arah jalan dan tujuan kemana teluh ini ingin digiring. Kurang lebih 3 minggu selang kepulangan dari rumah Rina, kehidupan Wanto kembali normal, dan Ustadz Malik menjadi orang yang membuat Wanto tersadar. Banyak petuah dan perkataannya yang membuat otak ini kembali dapat berpikir jernih. Dan atas bantuannya juga, aku kembali ke rumah Rina, berharap semua belum terlambat. Ustadz Malik turut serta dalam perjalanan kala itu. Sudah pasti Wanto mengajaknya, karena beliaulah kunci untuk mengakhiri semua ini. Kalau kamu belum mati, harusnya Rina juga belum mati, kata Ustadz Malik pada Wanto. Karena telus semengerikan itu tidak butuh waktu lama untuk membunuh targetnya. Aku tidak percaya dia ingin menyiksa kalian perlahan. Ada sesuatu yang pastinya dia harapkan, kata beliau menambahkan. Singkat cerita, kami tiba di rumah Rina. Keadaannya sungguh sangat mengerikan. Dia tidak lagi dapat berbicara dan hanya terbaring lemah dengan perut yang semakin membesar, seperti hanya tinggal menunggu hari. Hari itu sosok Darman dan Lena pun ada di sana. Sempat terjadi pertikaian antara Wanto dan Darman, namun posisi Wanto yang masih sah menjadi suami Rina membuat Darman mengalah. Namun tidak untuk Lena. Darman bersikeras tetap membawa Lena. Sekalipun aku sudah berjanji padanya dan warga setempat untuk merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Pengobatan Rina pun mulai selang kepergian Darman dan Lena. Malam itu juga kami membawa Rina ke rumahku. Akan lebih baik baginya mendapatkan tempat bernaung yang aman selama masa pengobatan. Butuh hampir sebulan lebih
Rina dapat lepas dari pengaruh teluk itu. Dan seorang anak wanita terlahir. Wanto coba mengikhlaskan hatinya. Terlebih tangis bayi itu sangat dinantikan oleh ibundanya sedari dulu. Singkat cerita, 6 bulan berlalu dan semua kembali normal. Kembali kami ke kampung halaman Rina guna menjemput Lena hidup bersama kami kembali. Tidak ada yang bisa Darman katakan. Satu tamparanku bersarang di wajahnya saat dia masih mencoba berucap bohong membela dirinya. Aku sudah tahu semua. Jangan sekali-kali kau ganggu keluargaku lagi, ucap Rina pada Darman. Darmanlah yang mengirim teluh itu pada kami dengan maksud membalas perlakuan keluargaku pada dirinya pada masa dulu. Sementara di luar dugaannya, kala melihat aku hamil, ada niatan dalam dirinya untuk mendapatkan harta Mas Wanto pula. Singkat cerita, kelahiran anak ini dan berpulangnya Mas Wanto sudah pasti menjadikan anak inilah sebagai ahli waris utama. Namun itu hanya bayangan pikiran yang ada di kepala, karena sampai saat ini dia tidak pernah mengakui perbuatannya. Tapi dapat dipastikan, dialah orang yang mengirimkan teluh itu. Setidaknya itu yang dikatakan Ustadz Malik. Begitu pula dengan penuturan Mas Wanto kala pergi menemui Mbah Wi, dukun yang sempat dipergunakan jasanya oleh Yanti. Santet kiriman Yanti sudahlah sirna kala Ustadz Malik menetralisir dan membakar teluh itu. Dan apa yang dikatakan Mbah Wi pada malam itu, bahwa bukan dia yang mengirimkan teluh itu, dan dia pun enggan membantu karena level dari teluh tersebut di luar kemampuan dirinya. Oke Bob, terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek dan share, serta nyalakan lonceng notifnya. Karena subrek itu gratis Bob, dan tanpa support kalian, Lembar Misteri pastinya nggak akan berkembang. Akhir kata, Bob Jangkung undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.